Perkenalkan, nama saya Deborah Septiani dengan NIM 29023500005 dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD, untuk penilaian ujian tengah semester dengan materi penerapan fungsi dalam ekonomi. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas 4 topik. Yang pertama ada materi fungsi, yang kedua ada keseimbangan pasar, yang ketiga ada pengaruh pajak, dan yang terakhir ada contoh soal dari keseimbangan pasar dan pengaruh pajak. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu fungsi. Buat teman-teman yang belum tahu mengenai fungsi, pasti sering bertanya-tanya, apa sih itu fungsi? Pengertian fungsi dalam matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan atau yang biasa disebut dengan domain kepada anggota himpunan lain atau yang biasa disebut dengan kodomain. Terus, kenapa fungsi itu penting dalam matematika ekonomi? Karena hampir semua masalah ekonomi dapat dinyatakan dengan matematika, dan biasanya dapat dinyatakan dalam fungsi. Misalnya, fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi ongkos, fungsi konsumsi, dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke materi kedua, yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Konsep keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau istilahnya equilibrium apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Secara matematik dan grafik, hal ini ditujukan oleh kesamaan QD dan QS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran, yaitu pada titik E atau equilibrium. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan, yaitu equilibrium price atau PE, dan jumlah keseimbangan, yaitu QE atau equilibrium quantity. Di sini ada kurvanya bisa dilihat, yang ke atas ini adalah price atau P, dan yang ke samping ini adalah Q. Dan bisa dilihat ada keterangannya, QD sama dengan QS, dan keterangan di bawahnya. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu pengaruh pajak. Pengaruh pajak menyebabkan P atau price naik dan quantity atau Q turun. Pengenaan pajak sebesar tata setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya P sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak akan menjadi P sama dengan A plus BQ plus T. T dalam hal ini adalah tax atau pajak. Sama dengan dalam kurung A plus T plus BQ. Dengan kurva penawaran yang lebih tinggi. Ceteris paribus, titik keseimbangan pun akan bergeser menjadi lebih tinggi. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi terakhir atau materi keempat dari video pembelajaran ini, yaitu latihan soal dari keseimbangan pasar dan pajak. Oke, kita akan masuk ke latihan soal yang pertama, yaitu dari materi keseimbangan pasar. Soalnya adalah sebagai berikut. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pertanyaannya adalah, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Baik, saya akan membahas cara penyelesaian dari soal yang disebutkan tadi, yaitu sebagai berikut penyelesaiannya. Di sini fungsi permintaan sama dengan P sama dengan 15 min Q. Lalu untuk fungsi penawarannya yaitu P sama dengan
3 plus 0,5 Ki. Kemudian fungsi ini dibalik, menjadi fungsi permintaannya Qd sama dengan 15 min P. Lalu untuk fungsi penawaran yaitu Qs sama dengan min 6 plus 2P. Lalu keseimbangan pasar, Qd sama dengan Qs. Langsung saja ini 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Kemudian 21 yaitu didapat dari 15 ditambah 6. Kenapa ditambah 6? Karena min 6 ini dipindah ke sini menjadi plus 6. 15 plus 6 yaitu 21 sama dengan 3P. 3P didapat dari 2P ditambah 1P menjadi 3P. Kemudian PE menjadi 21 per 3, yaitu 21 ini per 3. Sama dengan 7. Untuk PE-nya hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk Q-nya atau kuantitinya yaitu Q sama dengan 15 min P. Sama dengan 15 min 7. 7 didapat dari hasil dari PE, langsung dimasukkan ke sini. Jadi untuk Q-nya sama dengan 8. Oke. Dari hasil ini bisa ditemukan price atau P-nya yaitu 7. Lalu untuk quantity atau QE-nya sama dengan 8. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kemudian, dari soal sebelumnya yang kita bahas tadi, buatlah kurvanya. Kurvanya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara membuat kurva seperti ini? Yaitu dengan, seperti yang kita ketahui tadi bahwa Qs adalah penawaran dan Qd ini adalah permintaan. Dari soal sebelumnya kita tahu bahwa PE-nya yaitu 7 dan QE-nya yaitu 8. Oke, seperti yang kita ketahui juga tadi untuk P permintaannya atau PD sama dengan 15 min Q. Untuk P penawaran atau PS-nya yaitu 3 tambah 0,5 Q. Lalu untuk membuat kurva seperti ini, kita tadi sudah dapat bahwa PE-nya yaitu 7 dan QE-nya yaitu 8. Selanjutnya adalah kita untuk mencari QS-nya. Oke, untuk mencari QS-nya kita tinggal misalkan saja Q-nya ini sama dengan 0, maka jadi 3 ditambah 0,5 Q dikali 0. Maka titik penawaran awalnya yaitu 3. Kemudian kita buat dari 3 ini garis ke sini. Di sini adalah E ya. Kemudian kita mencari yang PD-nya, yaitu yang 15 min Q-nya. Sama seperti tadi, misalkan Q-nya adalah 0, maka caranya adalah sebagai berikut. Maka titik awalnya adalah 15, yaitu yang ada di sini. Lalu perlu kita ingat bahwa kurva permintaan itu yaitu negatif, maka 15 ini akan turun ke sini. Nah, kemudian dari yang sudah kita cari tadi, mereka akan bertemu di titik ini, yang biru ini, yang dinamakan titik equilibrium dengan logo E. Selanjutnya, kita akan membahas latihan soal dari materi pengaruh pajak. Soalnya adalah sebagai berikut.
Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 05 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan berapa pula harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak? Baik, untuk penyelesaian soal yang pengaruh pajak adalah sebagai berikut. Seperti yang diketahui bahwa penawaran sebelum T atau teks pajak yaitu P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Untuk penawaran setelah pajaknya, P sama dengan 3 tambah 0,5 Q ditambah 3. Maka P sama dengan 3 tambah 3 yaitu 6 tambah 0,5 Q. Q-nya dibalik menjadi min 12 tambah 2P. Lalu untuk permintaannya yaitu P sama dengan 15 min Q. Kemudian dibalik, Q-nya sama dengan 15 min P. Untuk keseimbangan setelah pajaknya, QD sama dengan QS. 15 min P sama dengan min 12 plus 2P. Kemudian dapat 27, yaitu dari 15. Min 12 ini pindah ke sini menjadi 15 plus 12, yaitu 27, sama dengan 3P. 2P ditambah 1P. Maka PE-nya menjadi 9. Kemudian untuk QE-nya sama dengan 15 min P sama dengan 15 min 9 sama dengan 15 kurang 9 yaitu 6. Oke, maka di sini kita mendapat keseimbangannya yaitu P equilibriumnya setelah pajak yaitu 9 dan Q equilibriumnya setelah pajak yaitu 6. Untuk materi yang sebelum pajaknya, di sini saya tidak menjelaskan karena caranya yaitu sama. Pada contoh soal yang pertama tadi, hanya saja tadi kita tidak memasukkan variabel pada pajaknya, yaitu yang 3 ini. Berikutnya adalah kita akan membahas mengenai kurvanya. Kurvanya adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Setelah adanya penawaran setelah pajak, kurva penawaran ini bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar atau yang lebih tinggi. Bisa dilihat dari sumbu harganya, ini dari angka 3 lebih tinggi menjadi angka 6. Kenapa bisa terjadi? Itu adalah dikarenakan pengaruh pajak. Untuk cara membuat kurvanya sama seperti contoh soal yang sebelumnya, yaitu pakai istilah misalkan Q-nya ini adalah 0. Jadi untuk yang ini saya tidak menjelaskan lagi ya bagaimana cara membuat kurvanya, bisa dipelajari dari soal sebelumnya. Bisa dilihat di sini ada dua kurva, yaitu kurva sebelum pajak dan kurva sesudah atau setelah pajak. Kalau untuk kurva permintaan, dia selalu mengarah ke bawah. Jadi setelah adanya pajak yang berpengaruh adalah harganya. Ini. Sedangkan untuk kurva permintaannya, dia tetap dan tidak berubah. Baik, cukup sekian video pembelajaran mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis untuk penilaian ujian tengah semester saya dengan materi penerapan fungsi dalam ekonomi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Dadah!